Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan luas, terutama karena melibatkan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang selama ini dipercaya sebagai tempat pembinaan moral dan karakter. Berdasarkan informasi yang beredar, laporan terkait dugaan tindak asusila tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian. Kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan, yang berarti aparat penegak hukum tengah mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Sejumlah korban telah melapor secara resmi. Namun demikian, terdapat dugaan bahwa jumlah korban bisa lebih banyak dari yang telah tercatat, meskipun hal ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Karena sifat kasus yang sensitif dan melibatkan kemungkinan korban di bawah umur, penanganannya dilakukan dengan kehati-hatian, termasuk perlindungan identitas para korban. Dalam berbagai keterangan yang beredar, disebutkan bahwa dugaan peristiwa terjadi dalam kurun waktu tertentu dan melibatkan relasi kuasa antara pengasuh dan santri. Relasi semacam ini sering menjadi perhatian dalam kasus-kasus serupa, karena adanya potensi tekanan psikologis yang membuat korban sulit untuk melaporkan kejadian yang dialami. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan. Semua pihak yang terlibat akan diperiksa, dan setiap informasi akan diverifikasi berdasarkan bukti yang ada. Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, sehingga pihak terlapor masih dianggap belum bersalah, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, pihak Yayasan Pondok Pesantren yang bersangkutan disebut telah mengambil langkah awal dengan menonaktifkan oknum yang dilaporkan dari posisinya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons awal untuk menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kasus ini juga memicu reaksi dari masyarakat sekitar. Sejumlah warga dilaporkan mendatangi lokasi pesantren untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan. Respons emosional dari masyarakat menunjukkan tingginya sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak dan lembaga pendidikan. Namun demikian, penting bagi publik untuk tetap mengedepankan sikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Di era digital, arus informasi yang cepat seringkali diiringi dengan risiko penyebaran kabar yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengandalkan sumber informasi yang kredibel dan tidak menyebarkan spekulasi yang dapat memperkeruh situasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap anak dan santri harus menjadi prioritas utama di semua lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Pengawasan, sistem pelaporan yang aman, serta edukasi tentang perlindungan diri menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Selain itu, peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman. Anak-anak dan remaja perlu diberikan ruang untuk berbicara dan melapor tanpa rasa takut. Sementara institusi harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani setiap laporan yang masuk. Pada akhirnya, semua pihak tentu berharap agar kasus ini dapat diungkap secara terang dan adil. Keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi terlapor, serta pemulihan kepercayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini. Perkembangan kasus ini masih akan terus berjalan. Oleh karena itu, publik diharapkan untuk tetap mengikuti informasi dari sumber resmi, serta tetap menjaga sikap objektif dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Kami berharap informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak bersama Explore TV Pati. Tetap bijak dalam menerima informasi, dan sampai jumpa. Iki perwakilan ini Cak ya, perwakilan dari Ponpes untuk pesantren menemui Mas Aksi. Sing dan di Cak Ulil dan kawan-kawan. Ini lokasinya
Masa semakin banyak. Rame ya warga sekitar. Ibu-ibu sekalian, kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk kondusif, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Supaya ini dari pihak yayasan akan menyampaikan apa yang panas dengan masyarakat setempat. Ini Selamat datang Mas Ansor, PJ Ansor ya, Mas Nasiruddin dan kawan-kawan. Ini ya perwakilan dari Ansor sudah datang ke sini. Mengawal. Oke, uangnya teko GP Ansor. Kok ikut mengawal ya ini ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, dan hadirin semuanya yang pada siang hari ini kita sama-sama hadir di sini dalam keprihatinan yang sama, termasuk kami dari GP Ansor juga memiliki keprihatinan, memiliki rasa yang sama bahwa kita sepakat bahwa kekerasan seksual apalagi terhadap santri adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ini kasus serius dan tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, kami dari GP Ansor juga mengajak semua pihak untuk kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang saat ini sedang diproses oleh pihak kepolisian, dan kita sama-sama berharap semoga proses ini dijalani atau kasus ini diproses dengan seadil-adilnya, transparansi, dan tanpa ditutupi oleh suatu apapun.